God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Faith. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. I will praise in Jesus now and always. Sebelum kita menjalani hari hidup kita di hari ini, bahkan di usku yang baru, minggu terakhir bulan Februari ini, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita menjalani hari-hari hidup kita lewat firman yang akan kita baca dan dengarkan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu, dan sebelum kami menjalani hari-hari hidup kami di usku ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman serta kebenaran Tuhan yang akan kami baca dari dalam Alkitab. Tapi kami mengaku kami berdosa, karena itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mendengar, membaca, mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di usku ini, yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Kristen Maluku, terdapat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 16 dan berakhir pada ayatnya yang ke-23, yang demikian bunyinya: mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan memandang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan bersedia melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah di antara kita yang tidak pernah dicemooh karena berbuat baik? Sering kebaikan-kebaikan kita dinilai sebagai sesuatu yang merupakan hal yang tabu, atau kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Ada pandangan-pandangan ataupun juga ada pendapat-pendapat orang yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan kebaikan, maka kita, orang Ambon bilang, suka cari muka atau suka supaya dipuji. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, seyogianya kita mesti melakukan kebaikan, karena kebaikan itu adalah perintah Tuhan. Kebaikan itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus terpancar dari seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mazmur 34 ayat 16
sampai ayat yang ke-23 yang merupakan bacaan kita tadi menegaskan di sana bahwa walaupun para nabi dalam melakukan kebaikan itu selalu mendapat tantangan, selalu mendapat ganjaran, bahkan tidak sedikit pun dari mereka yang mendapat penghukuman menurut adat, tetapi mereka tetap berjuang dan terus melakukan kebenaran. Mereka tetap meyakini sungguh bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Tuhan Allah menurut hukum Taurat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun mereka berhadapan dengan berbagai tantangan, berhadapan dengan ancaman-ancaman, bahkan suatu peringatan yang kasar dan keras yang mereka dapati, tetapi mereka tidak patah semangat untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kebaikan bagi semua orang. Apa yang mereka katakan itulah yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itulah yang mereka doakan. Karena itu Bapak Ibu serta anak-anak yang Yesus kasihi, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan kita tadi, bahwa kebenaran itu tidak pernah akan ditutup ataupun bisa dikalahkan. Kebenaran itu akan tetap menang dalam segala situasi. Berdasarkan firman Tuhan ini, memasuki minggu-minggu sengsara di minggu terakhir bulan Februari yang akan kita tinggalkan, bahwa bulan Februari kita mengenangnya sebagai bulan kasih sayang, maka seyogianya sebagai orang-orang percaya kita mesti terus dan terus memperlakukan kasih dalam kehidupan kita. Walaupun kita dibenci, walaupun dunia tidak suka pada kita, walaupun kita dianggap sebagai orang-orang kuno, orang-orang ketinggalan zaman, tetapi apa yang kita lakukan adalah benar sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan firmankan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam Yesus untuk menyatakan keadilan bagi semua orang. Firman Tuhan mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya harus mengasihi sesama, walaupun mereka membenci kita, walaupun mereka tidak suka pada kita, walaupun mungkin saja kita pernah disakiti, kita pernah dijauhi, tetapi firman Tuhan mengajak kita semua, saya dan Bapak Ibu serta anak-anak, harus tetap melakukan dan memperlakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Karena itu menunjukkan bahwa kita sangat sadar, kita sangat memahami sungguh apa yang Tuhan kehendaki. Ingat bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang melakukan kebenaran. Telinga Tuhan mendengar setiap seruan orang-orang yang meminta kepadanya. Jangan jauh daripada Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan lewat doa-doa yang dinaikkan dari meja-meja sembahyang keluarga, dari meja-meja makan keluarga, dari setiap pergumulan keluarga. Jangan jauh daripada Tuhan. Latihlah dan jadikanlah Alkitab sebagai sumber kekuatan bagi kita, sumber penuntun, sumber penunjuk jalan, sebagai kompas, bahkan sebagai filter untuk membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan yang tidak baik yang harus kita jauhi. Yakin sungguh bahwa apa yang kita doakan adalah yang harus kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan pasti diberkati Tuhan. Tuhan menolong God dan command, all will change. Amin. His faithful hand will rearrange.